Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu pada awalnya dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dalam riwayat Ahmad, yaitu orang-orang yang solih berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek, orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Hadis riwayat Muslim. Asingnya Islam saat pertama begitu berat dan dahsyat penderitaan Nabi beserta sahabat-sahabatnya melaksanakan dakwah Islam ini. Berbagai celaan, hinaan, pemboikotan, penyiksaan, pengejaran, pembantaian telah dialaminya sampai Allah memberikan pertolongan. Di saat kondisi jahiliyah yang parah, ternyata masih ada sekelompok manusia yang tetap tegak, kokoh di atas kebenaran, istiqomah dengan ajaran Al-Haq, Islam yang mulia. Meski dengan resiko celaan, ejekan, dan rintangan. Sebab mereka memilih beriman apapun resikonya, bahwa inilah jalan hidup yang wajib ditempuh. Harga mati yang tidak akan ditawar lagi. Ternyata kekalahan, kehinaan, dan kehancuran adalah bagi para penentang Islam ini. Sebaliknya, hasil akhir berupa kebahagiaan dan kemuliaan dunia akhirat ada pada pihak yang Allah ridhoi. Dengan janjinya, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, syurga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 2. Demikian ini menurut pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah, Qatadah, Ibnu Ajlan, dan sebagainya. Di tengah masyarakat yang berideologi keropos, berpolitik demokrasi, berekonomi riba, berkehidupan sosial materialis, berbudaya korup, berhukum sekuler, berakhlak barat. Alhamdulillah Allah masih lahirkan manusia-manusia pilihannya untuk mengemban dakwah Islam ini ke seluruh pelosok dunia. Siapakah orang asing itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu orang yang membuat perbaikan di saat manusia membuat kerusakan. Hadis riwayat Muslim. Al-Qadi Iyad berkata, maksud Islam akan kembali asing adalah ada di kota Madinah. Sesungguhnya iman akan pasti terkumpul di Madinah sebagaimana ular berlindung di sarangnya. Hadis riwayat Bukhari. Pada masa awalnya orang-orang berhijrah ke Madinah. Di antaranya ada yang termotivasi untuk hidup berdekatan dengan Rasulullah. Ada juga yang ingin bertempat tinggal saja. Dan ada yang ingin membuat masyarakat guna melaksanakan agama. Dan maksud pada umumnya adalah Islam awal mulanya dipeluk oleh sebagian kecil orang, kemudian tersiar secara luas. Namun kelak pada suatu zaman, pemeluk Islam yang benar-benar akan kembali sedikit seperti awal mulanya. Hadis Amru bin Auf al-Muzani berkata, sesungguhnya agama ini awal mulanya dipandang asing dan akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut, yaitu orang yang berbuat perbaikan-perbaikan tatkala manusia berada pada kerusakan. Hadis riwayat Muslim. Di tengah masyarakat yang terbuai dan terlalaikan dengan pernak-pernik kehidupan dunia, akan tetap ada manusia yang berpegang teguh pada tali kebenaran Islam ini. Maka mereka seolah-olah dipandang aneh oleh orang-orang bodoh, karena berbeda dengan kebanyakan manusia pada umumnya. Kok ada manusia menegakkan sholat ketika manusia lain mengabaikannya? Kok masih ada orang yang istiqomah mengutamakan Al-Quran di tengah-tengah manusia yang meremehkannya? Kok ada orang yang menghiasi kehidupannya dengan ibadah di saat manusia-manusia lain terlena dengan kelalaian? Dan ternyata masih ada segolongan hamba yang mencintai akhirat di saat manusia yang waktunya habis tersita untuk dunia. Orang asing, ghuraba, adalah sekelompok orang yang mendapatkan keselamatan, selamat sentosa dengan berpegang erat pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senantiasa ada dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka dan orang yang menyelisihi mereka, hingga datang perintah Allah dan mereka tetap di atas yang demikian itu." Hadis riwayat Bukhari. Ulama mutahirin mensifati orang asing itu adalah yang menyelamatkan akidahnya dari syubhat, memperkuat imannya, menjaga ketakwaannya. Maka mereka selamat pula hidupnya dunia akhirat. Adapun yang di luar mereka adalah orang-orang yang sesat binasa. Orang asing adalah mereka yang meneguhkan komitmennya dengan akidah tauhid di saat orang bergelimang kesyirikan, berleha-leha dalam kelalaian. Orang asing adalah mereka yang loyal dengan imannya di tengah komunitas kufar, yang tetap istiqomah dengan sunnah tatkala sebagian cecunguk asyik dengan bid'ahnya. Orang asing adalah mereka yang mengikuti Rasulullah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, murid para sahabat, tabi'ut tabi'in, serta imam-imam yang mendapat petunjuk dengan setia. Maka ikutilah mereka, tempuhlah manhajnya. Sebab siapa saja yang mengikuti mereka akan selamat, jika tidak, sesatlah dirinya. Orang asing adalah mereka yang tegak dengan dakwah Islam, terang benderang di atas kebenaran lahir maupun batin, baik dengan ucapan maupun perbuatan, yang tulus ikhlas, penuh kesungguhan, dan kemantapan hati. Orang asing adalah mereka yang berjihad melawan musuh-musuh dakwah Islam dari kelompok liberal, sekular materialis, neo-mu'tazilah, jahmiyah, golongan khawarij, syiah rafidah, murjiah, qadariyah, sufi kebatinan, dan setiap musuh agama. Orang asing adalah mereka yang disebutkan dalam ayat, "Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan jangan bercerai-berai." Quran Surat Al-Imran ayat 108. Orang asing adalah mereka yang melaksanakan seruan ayat, dan tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan manakala Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu urusan. Akan ada bagi mereka pilihan yang lain dari urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah sesat dengan nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 13. Orang asing adalah, "Maka demi Rabb-Mu, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya." Quran Surat An-Nisa ayat 65. Orang asing tersebut adalah mereka yang amat mengagungkan sunnah, yaitu orang yang menjaga sunnah-sunnah ketika manusia berbuat kerusakan-kerusakan di dalamnya dengan beraneka ria, TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Beruntunglah orang yang asing. Orang asing adalah mereka yang mengikuti Rasulullah dalam beragama yang meliputi akidah, ibadah, manhaj, akhlak, dan dakwah. Maka kebahagiaan bagi mereka. Sebagaimana doa kita dalam sholat, "Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka." Quran Surat Al-Fatihah ayat 6 hingga 7. Lantas, siapakah yang dimaksud orang yang diberi nikmat tersebut? Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah golongan yang bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka, yaitu para nabi, siddiqin, para syuhada, dan orang-orang solih. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Kesimpulan dari Al-Auza'i, asing maksudnya sedikit sekali manusia yang benar-benar berada pada sunnah sehingga disifati asing, tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Manusia pilihan yang tidak ikut-ikutan dengan gelombang kehidupan materialisme, tidak pula terombang-ambing dengan gelimang syahwat dan syubhat. Semoga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka di dunia dan akhirat, sebagaimana telah dijelaskan. Dan bukan kebanyakan manusia yang melalaikan dirinya akan tujuan kehidupannya. Amin.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.